warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim. Saya salah satu dosen di program studi pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 dan merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya pilih adalah mata kuliah Ammaca. Mata kuliah ini terdiri atas 3 SKS, yakni 3 kali 50 menit. Mata kuliah ini akan disampaikan dalam bentuk metode DIA, Delivery Interaction Assessment, dan dalam proses pembelajaran nantinya itu akan dilaksanakan dalam bentuk offline dan online. Adapun CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membaca naskah Lontara Makassar, mentranslate naskah Lontara, mentranslate teks lisan, dan menerjemahkan naskah bahasa Makassar atau bahasa Makassar ke bahasa lain. Adapun materi pembelajarannya adalah 1. Hakikat, tujuan, dan manfaat membaca. 2. Jenis-jenis membaca. 3. Metode dan teknik membaca. 4. Kaidah penulisan dan pelafalan aksara Lontara. Yang kelima, membaca nyaring teks Lontara. 6. Membaca indah teks sastra bahasa Makassar. 7. Membaca pemahaman teks bahasa Makassar. 8. Membaca teks berita bahasa Makassar. 9. Membaca naskah bahasa Makassar. Adapun metode yang digunakan di dalam pelaksanaan perkuliahan ini adalah 1. Discovery learning. 2. Presentasi. 3. Case study. 4. Problem based learning. Adapun referensi yang kami akan gunakan adalah 1. Abidin Zainal, judul bukunya adalah Kebudayaan Sulawesi Selatan, diterbitkan oleh Hasanuddin University di Ujung Pandang. Yang kedua, Alexander J.E. tahun 1988, Teaching Reading, Boston Scott Forestman and Company penerbitnya. Kemudian Anderson A. T. Lynch 2001, Listening, Oxford OUP. Kemudian Daeng Kembong tahun 2016, Pembelajaran Bahasa Siagang Sastra Mangkasarat, diterbitkan oleh UD Mandiri di Makassar. Kemudian Daeng Kembong tahun 2019 dengan judul bukunya Bahan Ajar Bahasa Makassar, diterbitkan oleh Usaha Dagang Mandiri di Makassar. Adapun indikator penilaian nantinya adalah dalam bentuk ujian akhir semester, itu 40% penilaiannya. Kemudian ujian tengah semester 30%, kemudian kehadiran 10%, lalu tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok 20%, jadi total 100%. Demikian, dan berikut video pembelajaran saya yang dilakukan dalam bentuk offline di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, hari ini Sehat? sehat. Hari ini adalah pertemuan perdana. Tapi sebelum lanjut, kita
selanjutnya, sebagaimana biasa di awal perkuliahan, kita melakukan dulu presensi, kita mengisi absen. Silakan melakukan presensi dengan mengisinya di aplikasi Salpok. Silakan. Sudah? Baik. Kita lanjutkan. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah menjelaskan kaidah pelafalan aksara lontara. Hari ini adalah pertemuan ke-6 dalam perkuliahan kita ini. Nah, sebelum saya melanjutkan kita membahas materi ini, tema ini, sebentar ada beberapa tahapan ya. Kan ada penjelasan tentang materi, kemudian ada tugas kelompok. Malah tugas kelompok sebentar insya Allah itu 2 kali. Ya, sebelum saya bahas materi hari ini, siapa tahu ada di antara anak-anakku, ada di antara kalian yang masih mengingat tema atau pokok bahasan apa yang kita bahas minggu lalu. Ada yang ingat? Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Putri dari Wahid. Baik, jadi pada pertemuan minggu lalu, adapun tema dari materinya yaitu jenis-jenis dan metode membaca. Adapun jenis-jenis membaca yaitu membaca secara nyari, membaca dalam hati, membaca sekilas, dan membaca cepat. Mungkin untuk bagian metode membaca akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga. Ada yang bisa tambahkan? Saya Pak. Silakan. Baik, di sini saya ingin menambahkan materi dari pertemuan kita minggu lalu yaitu jenis-jenis membaca. Ya. Jadi yang pertama itu adalah membaca pemahaman dan membaca kritis. Membaca pemahaman dan membaca kritis. Baik, terima kasih. Nah, sudah cukup itu atau masih ada? Silakan. Pak, nama saya Siti Maya. Saya ingin menambahkan tentang metode membaca. Metode membaca itu ada, yang pertama adalah metode membaca, metode ceramah, ada metode resitasi, ada metode diskusi teks, dan metode SI3. Baik. Ya, tepuk tangan dulu untuk ya, luar biasa. Terima kasih. Melihat materi minggu lalu masih diingat dan bisa disebutkan. Baik, saya masuk ke materi hari ini anak-anakku sekalian. Adapun yang akan kita bahas hari ini adalah menjelaskan kaidah pelafalan aksara lontara. Adapun sub CPNK, tema atau pokok bahasan yang kita bahas hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan kaidah pelafalan aksara lontara. Kemudian case tadinya mahasiswa menganalisis kesalahan umum pelafalan aksara lontara dari rekaman suara atau hasil baca teman, lalu mendiskusikan solusinya. Nah, ini sebentar ini ada kegiatan kerja kelompok, misalnya sebentar kita akan melakukan berkaitan dengan case tadi ini. Kemudian project based learning. Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok untuk membuat panduan pelafalan dalam bentuk poster atau video pendek. Jadi sebentar akan kita lakukan kerja tugas 2 kali. Ya. Tugas pertama itu akan berdua berkelompok, kemudian tugas kedua akan berkelompok mungkin 4 atau 5 orang. Kita lihat kondisinya sebentar. Baik, lanjut. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan kaidah penulisan dan pelafalan aksara lontara secara sistematis dan sesuai dengan struktur fonologis bahasa Makassar. Tujuan yang kedua adalah menganalisis perbedaan antara pelafalan aksara lontara dan aksara Latin serta menjelaskan ciri fonetik khas dalam sistem tulisan tradisional Makassar. Tujuan yang ketiga, mempraktikkan pelafalan aksara lontara secara tepat, baik dalam bentuk suku kata dasar maupun dalam konteks kata dan frasa.
Nah, berbicara tentang aksara lontara ini adalah aksara yang dimiliki dan digunakan oleh suku Bugis Makassar. Jadi orang Bugis dan orang Makassar itu memiliki aksara lontara. Suku Bugis dan suku Makassar ini harus dan patut bangga oleh karena mereka memiliki aksara lontara. Kemudian pada zamannya dulu aksara lontar ini digunakan untuk mencatat peristiwa sejarah ya. Di lingkup kerajaan Goa itu ada namanya Lontara Bilang. Pernah dengar? Ya, ada Lontara Bilang itu di dalamnya itu ditulis satu kejadian yang terjadi di era kerajaan Goa. Kapan Syekh Yusuf meninggal, kapan jasadnya didatangkan, kapan Raja Sultan Hasanuddin naik tahta, kapan dia dipaksa oleh Belanda untuk menyerahkan menandatangani perjanjian Bungaya. Juga kejadian-kejadian yang lain, kapan lahir raja ini, kapan dia diakikah dan lain-lain. Selain itu aksara lontara juga digunakan untuk mencatat karya-karya sastra lisan Makassar. Ada karya sastra lisan Sindeli, Doangan, ada Pasang, ada Kelong, ya. Itu semua karya-karya sastra lisan Makassar, dan pada mulanya dulu itu ditulis dalam bentuk aksara lontara. Kemudian yang sering menjadi masalah dalam memahami atau melafalkan aksara lontara ini adalah pelafalannya ini kadang-kadang antara tulisan dan pengucapan dan pelafalannya bermasalah oleh karena aksara lontara itu bersifat silabis. Ya, dia melambangkan satu huruf, tapi sebenarnya dalam konteks bahasa Latin itu dua huruf. Baik, caranya ini sistem fonetik aksara lontara. Aksara lontara itu terdiri atas 19 aksara dasar. Ada 19 kalau dalam bahasa Latin abjad. Nah, aksara lontara ini terdiri atas 19 aksara dasar. Masing-masing mewakili suku kata berakhiran A. Terus vokal selain A ditandai dengan diakritik atau anak huruf. Kemudian yang ketiga, aksara lontara tidak mengenal konsonan mati. Jadi di sini penekanannya ada perbedaan antara aksara lontara itu dengan aksara Latin, berbeda. Ada yang mau, siapa tahu ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau bertanya? Silakan. Baik, silakan. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syahrul Fatih Fasyori. Di sini saya sangat tertarik pada materi sistem fonetik aksara lontara. Iya. Di sini saya bertanya Pak, boleh diperjelas kembali tentang sistem fonetik aksara lontara ini Dengan aksara lontara. antara aksara lontara dengan aksara Latin. Oh iya. Ya. Jadi temanmu ada yang menanyakan apa perbedaan ini? Apa perbedaannya antara aksara lontara dengan aksara Latin? Itu titik perbedaannya. Nah, saya jelaskan begini. Aksara lontara yang terdiri atas 19 aksara dasar. Ada yang bisa menyebutkan aksara lontara ini terdiri atas aksara-aksara apa saja? Ya. Pernah dengar aksara lontara? Apa yang pertama? Ka, gan, na. Pa, bam, ma. Lanjut. Ta dan na. Ya, empat ya. Terus sesudah ta dan na, ya, ra, calo, cajannya. Terus ya, rala. Terus wasa, ahad. Nah, itu tadi ada 19 aksara dasar lontara. Nah, ini contoh aksara pokok dan anak huruf. Coba perhatikan. Aksara ini bacanya K. K hanya dilambangkan dua tongkat, tapi dalam bunyi itu huruf K dan A. Nah, sepertinya Ki dua tongkat ini kemudian ada titik di atasnya.
hanya dilambangkan satu lambang, tapi dalam bunyi itu aksara Latin Ki ini dilambangkan dengan K dan I. Juga selanjutnya ku ke ko, K I ku ke ko. Nah, Latinnya K A, K I, K U, K E dan K O. Seperti itu model. Inilah contoh yang membedakan antara aksara lontar dengan aksara Latin. Baik. Nah, sekarang tentang kaidah pelafalan. Yang terkait dengan kaidah pelafalan itu pertama, aksara dasar selalu vokal A. Kagana, pabama, tadana, cajanya, yarala, wasaha. Semua aksara dasarnya vokal A. Kemudian yang kedua, anak huruf menentukan vokal I, U, E, O. Yang ketiga, tidak ada konsonan akhir, tidak ada huruf mati. Kemudian yang keempat, pelafalan disesuaikan konteks dan pengalaman kebahasaan. Kemudian terkait dengan aksara lontar ini, kita harus senantiasa melakukan semacam latihan atau kebiasaan, ya. Yang pertama itu kita harus membaca keras kata-kata beraksara lontar. Mengapa harus dilakukan pengucapan supaya suara besar, supaya orang lain mendengar dan mengetahui, oh ini cocok, ini tidak cocok. Kemudian untuk lebih jelasnya ini, saya harap kalian membentuk kelompok untuk membahas yang masalah yang tadi ini. Kita bentuk dua kelompok, masing-masing kelompok hanya berdua supaya singkat. Cukup berhadapan dengan teman di sampingnya. Nah, ini berhadapan, ini juga berhadapan, ini sama juga yang ini semua, ya, berhadapan. Nah sekarang tugas kelompoknya adalah coba saling berbicara dalam bahasa Makassar, ya, boleh besar suaranya. Kemudian masing-masing bisa mengidentifikasi apa yang salah dalam berbicaranya itu. Apakah salah pengucapannya, salah penekanannya, atau mungkin salah pemahaman atau pengertian tentang apa yang dia sampaikan atau apa yang dia bicarakan itu. Ya, ini dalam bentuk bahasa Makassar. Silakan lanjut. Ya, disiapkan catatan, ya, disiapkan catatan apa problema yang didapat. Kemudian sebentar akan saya lihat apa yang kalian temukan. Ya, setelah beberapa saat kalian berdiskusi, boleh saya melihat hasil diskusinya, silakan. Ya di belakang coba maju, bawa apa yang keliruan atau kesalahan, silakan. Iya, masih ada? Baik, satu lagi dari belakang. Oh, dua lagi. Coba. Baik. Saya sudah melihat, memang ada beberapa yang dia ditemukan ini, ya. Lalu mungkin ada yang mau menyampaikan apa yang ditemukan tadi ketika dilakukan face to face perbincangan. Ya, ada. Silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Suci. Jadi berdasarkan dengan ucapan oleh teman saya, Ya. saya menemukan kesalahan pada penekanan kaidah pelafalan bahasa Makassar. Ya. Yaitu dia mengatakan bahwasanya tutui di kanan kanan, tutui di panggaukan. Yang seharusnya itu adalah tutui di kanan kanan, tutui di panggaukan. Baik. Ini sepertinya kelo ini, ya. Iya Pak. Ya. Saya agak ingat ini kelonya. Iya, sering saya dengar orang mengatakan tutui di kanan kanan, tutui di panggaukan. Padahal, ya, penekanannya ini salah. Baik. Yang salah adalah itu tutui, padahal seharusnya tutui. Nah, cocok. Tutui artinya ya hati-hati.
Jadi saya yakin sering kalian kalau mau berangkat ke mana, pamit, lalu orang tua memesankan, tutup mana? Tutup mana? Bukan dia mengatakan tutup mana? Bukan tak? Yang dia sampaikan tutup mana? Bukan tutup mana? Baik, kita aplaus dulu untuk yang sudah. Baik, kita lanjut. Ya, dari hasil identifikasi saya sudah mengecek sekilas yang saya cermati tadi ya, dan selama ini umumnya itu terjadi kesalahan umum di dalam berkomunikasi dalam bahasa masyarakat. Yang pertama, mengira pelafalan sama dengan seperti Latin. Jadi kadang-kadang ada mahasiswa menulis aksara longgar itu dalam Latin, tapi dia tulis sesuai dengan bahasa Latin, tidak mengetahui sebenarnya dalam penulisan aksara longgar itu ke Latin seperti ini. Itu satu. Yang kedua, yang terjadi adalah lupa tanda anak huruf. Kadang-kadang ada yang menulis tabe, ada yang menulis kata tabe, tanda koma di belakang. Ada juga tabe, k di belakang. Yang benar adalah tabe, ya, koma di belakang. Kemudian ini salah vokal dan tekanan. Itu tadi yang ditemukan, salah penekanan. Harusnya tutui lalu dilafalkan tutui. Baik. Kemudian apa-apa yang terjadi tadi, solusinya adalah pertama selalu latihan berulang, latihan. Kemudian gunakan analisis fonem. Analisis fonem yang dimaksud ini adalah harus mengetahui betul aksara lontara ini, ya, pengucapannya seperti apa, penekanannya seperti apa. Kemudian yang terakhir, boleh menggunakan audio dan video pendukung. Boleh, kalau mau mengetahui tentang pengucapannya, tentang penekanannya, boleh berbahasa Makassar, lalu direkam, kemudian didengar atau mungkin diperdengarkan ke orang lain, gitu ya. Terus, nah ini ada tugas kedua, ada tugas kelompok kedua karena mata kuliah ini ada 3 SKS. Nah, untuk tugas kedua ini kita akan membuat, saya beri pilihan, apakah yang akan kita buat ini adalah poster atau video pendek? Mana yang poster ya? Kita sepakati poster. Baik. Nah, untuk pembentukan kelompoknya ini saya berharap ada 20 orang, 4 orang per kelompok. Bisa ya? Jadi untuk singkatnya langsung saja berempat bentuk kursinya, berharapan 4 orang ya. Ya, tugasnya adalah buat dulu uraian atau penjelasan tentang panduan pelafalan aksara lontara ini. Ini dulu lalu setelah itu nanti akan dibuat posternya. Jadi buat dulu deskripsinya panduan pelafalan aksara Makassar ini, kemudian setelah itu nanti mudah cukup waktu kita akan membuat posternya yang berkaitan dengan panduan pelafalan ini. Baik, boleh silakan dimulai kerja kelompoknya. Silakan. Ya, bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Paling tidak deskripsi sudah ya? Baik, kelompok 1 sudah. Kelompok berapa lagi yang sudah? Sudah juga deskripsinya? Ya, sudah juga. Ini kelompok 3 sudah juga? Sudah selesai? Deskripsinya dulu. Sudah ya? Baik, kelompok 5, kelompok 4 sudah juga. Kelompok 5 sudah juga. Nah, untuk seluruh kelompok, karena sudah selesai deskripsinya tentang panduan pelafalan bahasa Makassar ini. Nah, untuk pembuatan posternya, oleh karena waktu sudah terbatas,
saya beri tugas untuk diselesaikan di rumah. Jadi, selesaikan di rumah. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang hasil diskusinya hari ini ya. Lalu minggu depan itu kita akan membahas tentang minggu depan ini ada kaitan dengan tugas hari ini karena minggu depan kita akan membahas tentang membaca nyari, ya, membaca nyari aksara lontar. Jadi saya kira itu dulu materi yang kita akan sampaikan hari ini, dan sebelum kita tutup mungkin ada yang bisa siapa yang bisa menyimpulkan bahan atau materi yang kita bicarakan hari ini, silakan. Oh ya, silakan. Iya. Dan saya simpulkan pada pertemuan kali ini yaitu praktik pelafalan tidak hanya melibatkan kemampuan membaca secara teknis, tetapi juga memerlukan sertifikasi terhadap bunyi-bunyi khas Makassar, termasuk intonasi dan tekanan kata. Jadi pembelajaran pelafalan harus dilaksanakan secara berulang, interaktif dan berbasis konteks nyata, seperti melalui diskusi, di simulasi maupun proyek kreatif. Baik, aplaus dulu untuk teman-teman. Alhamdulillah sudah ada satu temannya yang menyimpulkan, dan sebelum kita akhiri, saya mengajak mari kembali kita berdoa ya, sebagai penutup dan kesimpulan seluruh rangkaian perkuliahan kita hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak semua. Ya, sehat semua, saling mendoakan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah Ammaca, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam penilaian sertifikasi dosen angkatan 1 tahun 2025.